Saudara-saudara kaum muslimin, perlu kami sampaikan bahwasanya bahasa Arab mempunyai beberapa cabang ilmu. Namun pada kesempatan kita kali ini, kita hanya akan membahas 2 buah cabang ilmu dari bahasa Arab. Cabang yang pertama yang akan kita bahas yaitu ilmu nahwu. Kemudian cabang yang kedua yang akan kita bahas yaitu ilmu sharaf. Baik, sebelum melangkah lebih jauh tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf ini, maka kita akan mendefinisikan dahulu apa yang disebut dengan ilmu nahwu dan apa yang disebut dengan ilmu sharaf. Yang dimaksud dengan ilmu nahwu, ya, kita perhatikan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu nahwu adalah ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Baik, untuk definisi ini lebih jelasnya kita perhatikan contoh sebagai berikut. Nah, kita perhatikan bahwasanya ada 3 buah contoh. Yang pertama, ja'a rajulun, ya, yang mempunyai arti telah datang seorang laki-laki. Kemudian kita juga melihat ada contoh yang kedua yaitu ra'aitu rajulan, yang mempunyai arti aku melihat seorang laki-laki. Kemudian contoh yang ketiga adalah marartu birajulin, yaitu yang mempunyai arti aku berjumpa dengan seorang laki-laki. Nah, fokus perhatian kita arahkan pada kata rajulun, ya, pada kata rajulun yang mempunyai arti seorang laki-laki. Nah, kata rajul pada kalimat yang pertama, yaitu pada kalimat ja'a rajulun. Nah, kita perhatikan huruf akhir dari kata tersebut. Kita perhatikan yaitu huruf lam. Ya, huruf lam. Nah, kita lihat bahwasanya pada kalimat yang pertama ini kata rajul dia berharokat dhammah. Namun kita juga melihat pada kalimat yang kedua yaitu kalimat ra'aitu rajulan. Nah, rajul di sini dia mempunyai harokat fathah, sedangkan untuk kalimat yang ketiga dia mempunyai harokat kasrah. Nah, kata rajul yang sama-sama mempunyai arti seorang laki-laki ternyata dia bisa berharokat dhammah, bisa berharokat fathah, dan juga bisa berharokat kasrah. Nah, kapankah suatu kata itu berharokat dhammah, berharokat fathah, dan berharokat kasrah? Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Nah, sekali lagi, kapan suatu kata itu dia mempunyai harokat dhammah, mempunyai harokat fathah, mempunyai harokat kasrah, maupun hukum-hukum yang lain, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Ya, kami kira sudah jelas tentang definisi dari ilmu nahwu, yaitu sekali lagi ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Ya. Baik. Sekarang untuk cabang ilmu yang kedua, yaitu ilmu sharaf, ya, ilmu sharaf yang nantinya insyaallah juga akan kita pelajari. Ilmu sharaf adalah ilmu tentang perubahan suatu kata, ya, ilmu tentang perubahan suatu kata. Maksudnya perubahan suatu kata sebelum dia itu masuk ke dalam suatu kalimat, ya. Misalnya kita ambil contoh, ya, sebelum kita masukkan ke dalam kalimat nasara, ya. Kita perhatikan kata nasara yang mempunyai arti menolong, ya. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya ilmu sharaf ilmu tentang perubahan suatu kata, ya. Perubahan di sini bisa dengan menambahkan huruf maupun dengan, ya, menghilangkan huruf. Nah, kita perhatikan pada kata nasara. Nah, seandainya di antara huruf nun dan huruf shad kita tambah dengan huruf alif, ya, sehingga menjadi nasirun misalnya, maka kata nasara
yang awalnya mempunyai arti menolong, ya, kemudian tatkala berubah menjadi nasirun dengan adanya tambahan huruf alif, maka artinya berubah dari menolong menjadi penolong. Nasirun mempunyai arti penolong. Berubah. Nah, kemudian misalnya di antara kata nasoro, ya, di antara huruf shad dan huruf ra-nya kita tambahi huruf wawu misalnya. Kemudian di awalnya kita tambahi huruf mim misalnya. Sehingga menjadi mansurun. Ya. Ini pun menyebabkan terjadinya perubahan arti. Ya. Yang arti dari mansurun di sini adalah mempunyai arti seorang yang ditolong. Nah, demikian pula untuk perubahan-perubahan kata yang lain. Yang nanti terkadang bisa menyebabkan terjadinya perubahan arti. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf, ya. Mungkin nanti bisa mempunyai arti pertolongan. Kapan itu, ya? Atau mungkin bisa mempunyai arti tempat menolong, nah, dan seterusnya. Ini pun akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf. Nah, kami kira sudah jelas, ya, tentang definisi masing-masing cabang ilmu yang akan kita bahas, yaitu tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Harokat fathah dan juga bisa berharokat kasrah. Nah, kapankah suatu kata itu berharokat dhammah, berharokat fathah, dan berharokat kasrah? Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Nah, sekali lagi, kapan suatu kata itu dia mempunyai harokat dhammah, mempunyai harokat fathah, mempunyai harokat kasrah, maupun hukum-hukum yang lain, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Ya, kami kira sudah jelas tentang definisi dari ilmu nahwu, yaitu sekali lagi ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Ya. Baik. Sekarang untuk cabang ilmu yang kedua, yaitu ilmu sharaf, ya, ilmu sharaf yang nantinya insyaallah juga akan kita pelajari. Ilmu sharaf adalah ilmu tentang perubahan suatu kata. Ya, ilmu tentang perubahan suatu kata. Maksudnya perubahan suatu kata sebelum dia itu masuk ke dalam suatu kalimat. Ya, misalnya kita ambil contoh, ya, sebelum kita masukkan ke dalam kalimat nasara. Ya. Kita perhatikan kata nasara yang mempunyai arti menolong. Ya. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya ilmu sharaf ilmu tentang perubahan suatu kata. Ya, perubahan di sini bisa dengan menambahkan huruf maupun dengan, ya, menghilangkan huruf. Nah, kita perhatikan pada kata nasara. Nah, seandainya di antara huruf nun dan huruf shad kita tambah dengan huruf alif, ya, sehingga menjadi nasirun misalnya, maka kata nasara yang awalnya mempunyai arti menolong, ya, kemudian tatkala berubah menjadi nasirun dengan adanya tambahan huruf alif, maka artinya berubah dari menolong menjadi penolong. Nasirun mempunyai arti penolong. Berubah. Nah, kemudian misalnya di antara kata nasara, ya, di antara huruf shad dan huruf ra-nya kita tambahi huruf wawu misalnya. Kemudian di awalnya kita tambahi huruf mim misalnya. Sehingga menjadi mansurun. Ya. Ini pun menyebabkan terjadinya perubahan arti. Ya. Yang arti dari mansurun di sini adalah mempunyai arti seorang yang ditolong. Nah, demikian pula untuk perubahan-perubahan kata yang lain. Yang nanti terkadang bisa menyebabkan terjadinya perubahan arti. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf, ya. Mungkin nanti bisa mempunyai arti pertolongan. Kapan itu, ya? Atau mungkin
bisa mempunyai arti tempat menolong, nah, dan seterusnya. Ini pun akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf. Nah, kami kira sudah jelas ya tentang definisi masing-masing cabang ilmu yang akan kita bahas, yaitu tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Suatu kata, ya, perubahan di sini bisa dengan menambahkan huruf maupun dengan ya menghilangkan huruf. Nah, kita perhatikan pada kata nasoro. Nah, seandainya di antara huruf nun dan huruf shad kita tambah dengan huruf alif, ya, sehingga menjadi nasirun misalnya, maka kata nasoro yang awalnya mempunyai arti menolong, ya, kemudian tatkala berubah menjadi nasirun dengan adanya tambahan huruf alif, maka artinya berubah dari menolong menjadi penolong. Nasirun mempunyai arti penolong. Berubah. Nah, kemudian misalnya di antara kata nasoro, ya, di antara huruf shad dan huruf ra-nya kita tambahi huruf wawu misalnya. Kemudian di awalnya kita tambahi huruf mim misalnya, sehingga menjadi mansurun. Ya. Ini pun menyebabkan terjadinya perubahan arti. Ya. Yang arti dari mansurun di sini adalah mempunyai arti seorang yang ditolong. Nah, demikian pula untuk perubahan-perubahan kata yang lain yang nanti terkadang bisa menyebabkan terjadinya perubahan arti. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf, ya. Mungkin nanti bisa mempunyai arti pertolongan. Kapan itu, ya? Atau mungkin bisa mempunyai arti tempat menolong, nah, dan seterusnya. Ini pun akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf. Nah, kami kira sudah jelas ya tentang definisi masing-masing cabang ilmu yang akan kita bahas, yaitu tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Huruf shad dan huruf ra-nya kita tambahi huruf wawu misalnya, kemudian di awalnya kita tambahi huruf mim misalnya, sehingga menjadi mansurun, ya. Ini pun menyebabkan terjadinya perubahan arti. Ya, yang arti dari mansurun di sini adalah mempunyai arti seorang yang ditolong. Nah, demikian pula untuk perubahan-perubahan kata yang lain yang nanti terkadang bisa menyebabkan terjadinya perubahan arti. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf, ya. Mungkin nanti bisa mempunyai arti pertolongan. Kapan itu, ya? Atau mungkin bisa mempunyai arti tempat menolong, nah, dan seterusnya. Ini pun akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf. Nah, kami kira sudah jelas ya tentang definisi masing-masing cabang ilmu yang akan kita bahas, yaitu tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Menyebabkan terjadinya perubahan arti. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf, ya. Mungkin nanti bisa mempunyai arti pertolongan. Kapan itu, ya? Atau mungkin bisa mempunyai arti tempat menolong, nah, dan seterusnya. Ini pun akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf. Nah, kami kira sudah jelas ya tentang definisi masing-masing cabang ilmu yang akan kita bahas, yaitu tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Tempat menolong, nah, dan seterusnya. Ini pun akan kita pelajari di dalam ilmu sharaf. Nah, kami kira sudah jelas ya tentang definisi masing-masing cabang ilmu yang akan kita bahas, yaitu tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ya, tentang definisi masing-masing cabang ilmu yang akan kita bahas, yaitu
tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Yaitu tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Untuk selanjutnya kita akan mulai masuk ya ke pembahasan dari pelajaran kita kali ini. Ya, namun tentunya kita mengetahui dulu ya, sebagaimana kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, tentunya sebelum berlatih supaya lancar belajar bahasa Indonesia, tentunya seseorang mengetahui abjadnya dulu, mengetahui huruf A, B, C dan seterusnya. Demikian sebelum kita mempelajari bahasa Arab, maka kita juga akan masuk ke pembahasan tentang al-harfu. Kita perhatikan, masuk ke pembahasan tentang al-harfu atau huruf. Nah, huruf di dalam bahasa Arab dia terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama dikenal dengan huruf mabani, ya, terkenal dengan huruf mabani. Yang kedua yaitu huruf ma'ani. Ya, sedangkan huruf mabani tersendiri, ya, huruf mabani itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu huruf sahih dan huruf illah. Nah, kita akan rinci satu persatu. Kita akan berikan penjelasan secara singkat. Nah, tadi dikatakan bahwasanya huruf terbagi menjadi dua, yaitu huruf mabani dan huruf ma'ani. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan huruf mabani? Ya, huruf mabani. Huruf mabani adalah huruf yang digunakan untuk menyusun suatu kata. Ya, huruf ini dikenal pula dengan huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah yaitu penyusun suatu kata. Dan huruf ini tidak mempunyai makna. Huruf ini tidak mempunyai makna, hanya digunakan untuk menyusun suatu kata. Sedangkan huruf mabani itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu huruf illah dan huruf sahih. Ya, huruf illah dan huruf sahih. Huruf illah ada tiga, yaitu huruf alif, kemudian huruf ya, dan huruf wawu, atau kalau mau disingkat aywa, ya, aywa, huruf alif, ya, dan wawu, ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah huruf sahih, ya, yaitu seluruh huruf hijaiyah selain huruf alif, ya, dan wawu. Nah, untuk penggunaannya nanti kita akan jauh membahas misalnya apa kegunaan dari huruf illah dan huruf sahih. Nah, nanti insya Allah akan kita sampaikan. Yang jelas di sini kita perlu tahu dulu bahwasanya huruf mabani terbagi menjadi dua, yaitu huruf illah dan huruf sahih. Suatu kata, dan huruf ini tidak mempunyai makna. Huruf ini tidak mempunyai makna, hanya digunakan untuk menyusun suatu kata. Sedangkan huruf mabani itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu huruf illah dan huruf sahih. Ya, huruf illah dan huruf sahih. Huruf illah ada tiga, yaitu huruf alif, kemudian huruf ya, dan huruf wawu, atau kalau mau disingkat aywa, ya, aywa, huruf alif, ya, dan wawu, ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah huruf sahih, ya, yaitu seluruh huruf hijaiyah selain huruf alif, ya, dan wawu. Nah, untuk penggunaannya nanti kita akan jauh membahas misalnya apa kegunaan dari huruf illah dan huruf sahih. Nah, nanti insya Allah akan kita sampaikan. Yang jelas di sini kita perlu tahu dulu bahwasanya huruf mabani terbagi menjadi dua, yaitu huruf illah dan huruf sahih. Kelompok yang kedua adalah huruf sahih, ya, yaitu seluruh huruf hijaiyah selain huruf alif, ya, dan wawu. Nah, untuk penggunaannya nanti kita akan jauh membahas misalnya apa kegunaan dari huruf illah dan huruf sahih. Nah, nanti insya Allah akan kita sampaikan. Yang jelas di sini kita perlu tahu dulu bahwasanya huruf mabani terbagi menjadi dua, yaitu huruf illah dan huruf sahih.
huruf sahih. Nah, nanti insya Allah akan kita sampaikan. Yang jelas di sini kita perlu tahu dulu bahwasanya huruf mabani terbagi menjadi dua, yaitu huruf illah dan huruf sahih. Terbagi menjadi dua, yaitu huruf illah dan huruf sahih. Baik. Sekarang untuk kelompok yang kedua dari huruf, yaitu dikenal dengan huruf ma'ani. Dikenal dengan huruf ma'ani. Baik, yang dimaksud dengan huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang telah mempunyai makna. Yang dimaksud dengan huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang telah mempunyai makna. Huruf ma'ani terbagi menjadi beberapa macam. Namun di sini kami hanya ingin menyebutkan dua macam dari huruf ma'ani. Ya, di antaranya adalah huruf jer. Ya, kita perhatikan huruf jer ini sangat populer dalam bahasa Arab, oleh karena itu kita perlu menghafalnya. Yang pertama yaitu huruf jer. Yang dimaksud dengan huruf jer adalah huruf yang membuat kata setelahnya secara umum ya berharokat akhir kasrah. Ya. Huruf jer adalah huruf yang membuat kata setelahnya secara umum berharokat akhir kasrah. Ya. Di antara huruf-huruf jer adalah min yang mempunyai arti dari. Kemudian ila yang mempunyai arti ke. Kemudian an yang mempunyai arti dari. Kemudian ala yang berarti di atas. Kemudian fi yang mempunyai arti di atau di dalam. Kemudian rubba yang mempunyai arti terkadang, ya. Kemudian bi, ya, bi mempunyai arti dengan. Kemudian ka, ya, ka mempunyai arti seperti. Kemudian li yang mempunyai arti untuk. Nah, huruf-huruf ini dikenal dengan huruf jer yang tadi sebagaimana telah disebutkan membuat harokat akhir dari suatu kata yang kemasukan dari huruf-huruf jer ini secara umum berharokat kasrah. Baik. Sekarang kelompok yang kedua dari huruf ma'ani, apa yang dikenal dengan huruf atof. Apa yang dikenal dengan huruf atof. Baik. Huruf atof adalah huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Ya, jadi menjadi penghubung. Ya, baik menjadi penghubung antara ya, misalnya kata benda dengan kata benda atau kata kerja dengan kata kerja. Nah, ini dinamakan huruf atof. Di antara huruf-huruf atof adalah wa, ya, wa yang mempunyai arti dan. Kemudian summa yang mempunyai arti kemudian. Ya, kemudian huruf au, ya, huruf au yang mempunyai arti atau. Nah, huruf-huruf ini dikenal dengan huruf atof, ya, huruf atof atau kata sambung, huruf atof. Wa, summa, kemudian au. Harokat akhir dari suatu kata yang kemasukan dari huruf-huruf jer ini secara umum berharokat kasrah. Baik. Sekarang kelompok yang kedua dari huruf ma'ani, apa yang dikenal dengan huruf atof. Apa yang dikenal dengan huruf atof. Baik. Huruf atof adalah huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Ya, jadi menjadi penghubung. Ya, baik menjadi penghubung antara ya, misalnya kata benda dengan kata benda atau kata kerja dengan kata kerja. Nah, ini dinamakan huruf atof. Di antara huruf-huruf atof adalah wa, ya, wa yang mempunyai arti dan. Kemudian summa yang mempunyai arti kemudian. Ya, kemudian huruf au, ya, huruf au yang mempunyai arti atau. Nah, huruf-huruf ini dikenal dengan huruf atof, ya, huruf atof atau kata sambung, huruf atof. Wa, summa, kemudian au. Atof. Di antara huruf-huruf atof adalah wa,
ya, huwa yang mempunyai arti dan, kemudian thumma yang mempunyai arti kemudian, ya, kemudian huruf au, ya, huruf au yang mempunyai arti atau. Nah, huruf-huruf ini dikenal dengan huruf atof, ya, huruf atof atau kata sambung, huruf atof. Wa, thumma, kemudian au. Huruf-huruf ini dikenal dengan huruf atof, ya, huruf atof atau kata sambung, huruf atof. Wa, thumma, kemudian au. Atof. Wa, thumma, kemudian au. Au.